Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas soal di buku Vwiki di bab dinamika nomor 25. Untuk soal ini tuh berasal dari buku Holiday yang edisi 10 di halaman 143 nomor 35 di sini. Oke, di sini aku mau bacain dulu soalnya. Dia ada dua buah balok bermasa M kecil, yaitu 16 kg, dan juga M besar, 88 kg, yang tidak menyatu seperti pada gambar. Koefisien gesek statis antar balok adalah disimbolkan dengan BUS, itu nilainya 0,38. Namun, permukaan bidang di bawah balok besar bersifat licin. Berapakah nilai minimum gaya F yang dibutuhkan untuk membuat balok kecil tidak merosot ke bawah? Oke, teman-teman, di sini kita harus memahami dulu soalnya apa sih yang dia berikan dan juga apa yang dia butuhkan, apa yang kita cari dari soal ini tuh. Oke, kita diberikan massa M kecil itu 16 kg dan juga massa M besar itu 88 kg. Dia tidak menyatu seperti pada gambar. Nah, berarti dia itu adalah dua buah balok terpisah yang hanya ditempelkan oleh si gaya F ini. Oleh si gaya F, terus dia itu kan dia dipengennya itu dia balok M kecil itu tidak merosot ke bawah ya. Nah, agar tidak merosot ke bawah tuh dia dikasih gaya F. Terus dia juga ditahan oleh yang namanya gaya gesek. Gaya gesek yang mengarah berarti ke atas. Dia memiliki koefisien geseknya tuh sebesar 0,38. Dan juga di sini balok M besar ini tuh bersentuhan dengan bidang licin gitu atau bidang frictionless. Oke, berarti untuk hal pertama yang harus dilakukan ketika kita mempunyai soal dinamika, itu kita harus gambarin dulu diagram gayanya. Oke, di sini aku akan memisah dua diagram gaya biar gak terlalu ruwet gitu ya. Untuk balok M kecil dan juga balok M besar. Oke, kita mulai dulu untuk balok M kecil. Dia M. Oke, dia punya gaya F. Gaya F kesini berarti dia juga punya percepatan. Gitu. Di sini A juga arah ke kanan. Lalu dia punya apa lagi? Dia punya si gaya gesek yang mengarah ke atas. Karena dia bersentuhan dengan bidang M ini. Terus dia juga punya gaya berat walaupun gak dimention secara eksplisit ya, tapi normalnya sebuah benda itu punya gaya berat mengarah ke bawah karena gaya gravitasi ini. Oke, untuk koordinatnya kita pakai kartesian. Berarti ini untuk sumbu X, ini sumbu Y-nya. Lalu kita gambarkan juga si diagram gaya oleh balok yang besar. Balok yang besar. Itu dia punya maaf, untuk balok M kecil tuh dia punya gaya normal. Gaya normal itu kan dia adalah gaya yang bekerja pada bidang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya itu selalu tegak lurus dengan bidang satu. Ini berarti karena M kecil ini menyentuh M besar, dia berarti punya gaya normal mengarah ke tegak lurus si arah satunya. Dia nyentuh di sini, berarti dia gaya normalnya ke sini. Itu kita simbolkan dengan gaya normal oleh si M kecil. Yang dirasakan si M kecil oleh M besar gitu. Oke, udah gaya gesek udah, gaya F udah, gaya berat udah. Oke, kita lanjut ke balok M besar. Di sini seperti ya kita tahu dia bersentuhan dengan M kecil, berarti dia punya gaya normal yang arahnya berarti ke kanan. Kita simbolkan dengan gaya normal yang dirasakan oleh balok M besar oleh si kecil. Terus dia juga seperti biasa dia punya gaya berat yang mengarah ke bawah oleh gaya gravitasi. Terus dia juga berarti gaya geseknya itu tegak lurus ke bawah. Lalu dia juga punya gaya normal yang dirasakan oleh si M besar ini karena dia bersentuhan dengan permukaan licin.
kita simbolkan NM aja. Oke, sama dia juga punya percepatan ke arah kanan gitu. Oke, ketika kita udah selesai menggambarkan diagram gaya, kalau kita tinjau nih satu-satu. Di sini aku mau mulai tinjau dulu dari si balok M kecil. Kita tinjau untuk M kecil. Kita untuk balok M dulu. M kecil. Lalu kita tinjau dulu yang sumbu Y. Kenapa tinjau sumbu Y dulu? Karena di sumbu Y itu dia apa ya, istilahnya setimbang gitu. Kan yang dimau dari soal tuh dia si M kecilnya tidak merosot ke bawah. Berarti resultan gaya yang di sumbu Y itu dia harus sama dengan 0. Oke, kita tahu di sini resultan gayanya sama dengan 0 karena tadi setimbang. Dia tidak boleh jatuh, dia hanya boleh diam di posisinya. Terus setelah itu kita lihat lagi gaya apa saja sih yang bekerja pada sumbu Y-nya si balok M kecil ini. Berarti kan dia cuma boleh ke gaya vertikal ya. Gaya berarti dia hanya ada si Fs dengan Mg ini. Terus mengacu pada sumbu koordinat kartesian, berarti kita tahu yang kalau ke bawah tuh minus gitu. Berarti dia akan menjadi seperti ini. Gaya gesek dikurangi gaya berat itu sama dengan 0. Lalu kita manipulasi, dia menjadi seperti ini. Nah, terus kita definisikan gaya gesek. Gaya gesek ini apa? Gaya gesek ini kan berarti gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan ataupun bersinggungan. Nah, berarti dia itu kan adalah suatu koefisien gesek dikalikan dengan gaya normalnya gitu. Nah, gaya normal yang dirasakan oleh balok M kecil ini apa? Gaya normal si ini. Gitu. Berarti kita tahu di sini tuh Fs kita uraikan lagi menjadi mu s dikalikan dengan gaya normal oleh si M kecil karena M besar. Itu sama dengan M dikali G. Oke, ini aja untuk si balok M kecil di sumbu Y-nya. Kita lanjutkan, kita tinjau sumbu X-nya. Tinjau sumbu X. Oke, untuk resultan gaya di sumbu X ini dia tidak sama dengan 0. Karena kita tahu dia memiliki percepatan ke arah kanan, ke arah A. Oke, dia berarti sama dengan M dikalikan dengan A. Terus apa saja sih yang bekerja, gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X-nya si balok M kecil ini? Yang kita tahu, dia digerakkan ke arah kanan oleh gaya si F, terus dia juga mengalami gaya normal yang ini gitu. Berarti kita tuliskan lagi, dia F dikurangi gaya normal M kecil yang dirasakan karena M besar. Sama dengan M dikalikan dengan A. Gitu. Terus kita uraikan lagi, berarti dia F sama dengan MA ditambah gaya normal. Terus kita uraikan lagi gaya normal. Dari sini itu berarti F sama dengan MA itu ditambah dengan, berarti kan ini kalau dari sini kita bagikan keduanya dengan mu s, berarti dia NM besar itu sama dengan mg per mu s gitu. Jadi kita tulis ini mg per mu s. Nah, terus di sini kan kita harusnya udah bisa ya solve, tapi kita belum tahu nilai si A. Nah, gimana cara kita tahu nilai si A? Kita tinjau untuk balok yang M besar. Kita tinjau untuk balok M besar. Kita tinjau sumbu X-nya. Itu kan dia punya percepatan ke arah A juga. Ini M besar kalikan dengan A. Lalu kita lihat lagi nih. Gaya apa saja sih yang bekerja pada sumbu X-nya si M besar ini. Ya kan udah tadi kita udah tulis untuk A. Terus ada apa lagi yang bekerja pada sumbu X-nya, yaitu gaya normalnya dia kan.
yang karena si M kecil tadi, berarti dia cuma punya N yang M besar tadi sama dengan MA gitu. Kenapa dia nggak ada gaya F seperti sumbu X balok M kecil? Karena gaya F-nya untuk sumbu X-nya itu cuma dirasakan oleh si balok M kecil gitu. Jadi balok M besar itu tidak merasakan gaya oleh si F ini, tapi dia cuma merasakan gaya normalnya. Lalu gaya normalnya ini kan antara kedua bidang, berarti besarnya itu sama. Karena besarnya itu sama antara si M kecil ini dengan si M besar ini. Karena apa? Karena dia itu merupakan dua buah gaya hasil aksi reaksi gitu. Karena besarnya sama, kita bisa tulis dia N M kecil M besar sama dengan M kalikan dengan A. Terus kita tahu N M kecil M besar ini apa? Yang tadi. Berarti MG dikalikan dengan dibagi dengan US sama dengan M dikalikan dengan A gitu. Terus kita mau A-nya, berarti kita manipulasi lagi menjadi A itu MG per mu S dikalikan dengan 1 per M. Oke, kita udah dapat A-nya, kita udah dapat persamaan untuk F-nya, berarti kita selesaikan gitu. Selesaikan untuk F. Kita selesaikan untuk F, kita tulis ulang persamaan F-nya. Itu M kalikan dengan A ditambah MG per mu S gitu. Terus kita tulis ulang, kita uraikan A-nya dari yang ini. Itu M dikalikan dengan MG per mu S dikalikan dengan 1 per M tambah MG per mu S. Ini kita bisa manipulasi lagi, MG-nya kita keluarin. Ini menjadi MG per mu S. Itu dikalikan dengan, berarti kan nyisa dari ini tuh M per M besar. Terus M per M besar ditambah dengan 1. Karena dia dirinya sendiri kan. MG per mu S di sini. Tambah 1. Terus, biar nggak makan tempat. Terus kita mau dapatkan di sini tuh nilai numeriknya. Ya udah, kita masukin aja nilai-nilai yang kita punya gitu. M kecil tadi berapa? M kecil itu 16 kg. 16 dikalikan dengan G-nya tuh 9,8 untuk percepatan gravitasi. Terus mu S tadi 0,38. 0,38. Terus untuk M kecil itu 16, M besar itu 88. 88 tambah 1. Oke, ini kalau misalkan kita hitung pakai kalkulator terus diaproksimasi itu kurang lebih hasilnya itu 231,64 Newton. Dan ini hasil akhirnya. Berarti F-nya itu harus sama dengan segini. Oke, sekian.